Xiao Chen memiliki pengalaman menggambar jimat, dan dia juga memiliki energi mental yang kuat. Setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil mengukir diagram pada segel jimat dengan sempurna. Menurut apa yang dikatakan Ao Jiao, dia hanya perlu mengukir 81 skrip jimat ke arah masing-masing, dan dia bisa membentuk formasi sihir pertahanan besi kecil. Kemudian, Xiao Chen melemparkan segel jimat itu ke udara dan menyebabkannya memproyeksikan 81 simpul formasi di tanah. Dia telah menyalinnya dengan tepat, dengan cepat menggambar skrip jimat pada titik simpul. Namun, tidak ada reaksi apapun. Aneh, mengapa tidak ada reaksi? Saya rasa saya menggambar diagram segel jimat dengan benar, bukan? Ao Jiao mengkritik, bagaimana caramu melakukannya? Hal ini membutuhkan rahmat. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Kaisar Bela Diri. Saat Anda menggambarnya, Anda perlu menggunakan hati Kaisar untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Kemampuan pemahaman Xiao Chen melampaui yang lain. Saat dia mendengar kata-kata Ao Jiao, dia mengerti. Setelah mencoba 3 kali, ia berhasil mengukir formasi sihir pertahanan besi. Seketika, simpul formasi terhubung satu sama lain, dan formasi pertahanan dengan aliran cahaya keemasan terwujud. Perkembangan ini mengejutkan Wang Yuzu, yang sedang menonton di samping. Dia terkejut dengan kemampuan pemahaman Xiao Chen dan konfirmasi spekulasi sebelumnya. Pemuda bertopeng misterius sebelum Wang Yuzu ini memang telah memadatkan hati seorang kaisar. Dia memahami energi primordial yang hanya bisa dimiliki oleh Kaisar Bela Diri. Selesai. Xiao Chen berkata sambil tersenyum sambil memegang segel jimat dan melihat cincin cahaya emas 200 meter di sekelilingnya. Ini akan membuat segalanya lebih nyaman ketika dia pergi bertualang di masa depan. Karena kegembiraannya, Xiao Chen agak lengah. Kali ini, Azure Dragon Martial Spirit memanfaatkan kesempatan ini dan menerobos penindasan Xiao Chen, mengeluarkan raungan berlarut-larut. Raungan naga keluar dari tubuhnya seperti balasan panggilan di kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Karena lengah, Wang Yuzu, yang berada di dekatnya, terlempar oleh Dragon Might. Mengaung, mengaung, mengaung. Hal yang lebih mengejutkan terjadi selanjutnya. 3 auman naga yang lebih mengerikan datang dari kejauhan. Awan gelap melonjak di langit, kilat menyambar, dan guntur menderu. Segala macam fenomena misterius yang menakutkan muncul. Seolah dipanggil dari masa lalu, gambar Azure Dragon kolosal yang tersembunyi di lapisan awan gelap membuka matanya dan menatap Xiao Chen. Tanah bergolak, rasanya seperti seluruh makam naga laut jauh menjadi hidup. Wang Yuzu terhuyung-huyung, tidak mampu berdiri dengan stabil. Kejutan melintas di mata Xiao Chen, penyebab semua ini. Bahkan sebelum dia bisa menguatkan dirinya, sebuah kekuatan yang sangat kuat dan tak tertahankan menariknya. Kemudian, Xiao Chen menghilang tepat di depan mata Wang Yuzu, membuatnya sangat bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Setelah Wang Yuzu menenangkan Fajar, dia dengan gugup berjalan dan memastikan bahwa Xiao Chen memang telah menghilang. Kemudian, dia mau tidak mau menunjukkan ekspresi ketakutan. Ini sudah berakhir, dia benar-benar menghilang. Sekarang setelah Xiao Chen menghilang, bagaimana Wang Yuzu bisa meninggalkan makam naga laut jauh? Terlepas dari dataran api yang terpencil atau daerah berkabut, dia tidak akan bisa melewatinya dengan aman dengan kekuatannya. Setelah memikirkannya, Wang Yuzu dengan hati-hati meletakkan pedang di tangan Old Hong. Kemudian, dia melihat sekeliling, mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Namun, wajah Wang Yuzu dipenuhi kekhawatiran yang tidak bisa diredakan. Jika Xiao Chen tidak muncul kembali, bahkan jika Wang Yuzu bisa bersembunyi untuk sementara waktu, dia tidak bisa melakukannya selamanya. Dia masih akan menunggu kematian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Meskipun Wang Yuzu merasa tertekan, ada orang yang bahkan lebih tertekan darinya. Tepat sebelum kuburan Jenderal Naga Api, formasi kuno di depresi itu sudah dipenuhi darah dan memancarkan cahaya merah. Yiling dengan tenang memegang kunci berbentuk naga dan perlahan memasukkannya ke dalam lubang melingkar. Saat dia secara bertahap memasukkan kuncinya, boneka ras naga yang berjejer di kedua sisi lorong itu berjuang lebih keras lagi, gemetar dari kiri ke kanan, membuat keempat kaisar bela diri merasa agak takut. Tuan Muda Yi, apakah Anda yakin tidak akan ada masalah?
Yiling bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia menjawab dengan percaya diri, saya sudah mengatakannya berkali-kali. Ini terakhir kalinya aku mengulanginya. Sama sekali tidak ada masalah. Ledakan. Namun, tepat setelah Yiling berbicara, raungan naga bergema datang dari kejauhan. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, itu diikuti oleh 3 raungan naga yang lebih mengerikan. Seluruh makam naga laut jauh tampak hidup. 2 baris boneka ras naga berjuang bebas dari penindasan Yiling dalam sekejap dengan 3 raungan naga ini. Kunci dalam formasi juga ditembakkan secara tiba-tiba. Kejutan muncul di mata Yiling. Ketika dia menoleh ke belakang, 100 boneka setingkat kaisar bela diri menyerang kelompok itu dengan ganas. Suasananya menjadi sangat dingin, penuh dengan niat membunuh. Ekspresi ngeri muncul di wajah mereka berlima. Mereka tidak lagi peduli untuk menjelajahi kuburan Jenderal Naga Api ini saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Kemudian, Yiling memikirkan pemuda bertopeng dan tiba-tiba mengerti. Kini, dia akhirnya menyadari siapa orang itu. Selain Xiao Chen, keturunan Kaisar Azure di Gerbang Naga, siapa lagi yang bisa menyebabkan keributan besar di makam naga laut jauh? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, Xiao Chen tidak tahu bahwa Oman Azure Dragon Martial Spirit akhirnya merusak operasi yang telah lama dipersiapkan oleh pembunuh naga Yiling. Dia juga tidak tahu kalau Yiling sudah menebak siapa dia. Bahkan jika dia tahu, dia tidak punya waktu luang untuk memikirkan hal itu. Saat ini, Xiao Chen sendiri sangat bingung dan menderita sakit kepala yang luar biasa. Kata-kata dari prasasti batu di depannya agak mengejutkannya. Prasasti batu itu memiliki 5 kata ras naga kuno. Meskipun Xiao Chen tidak tahu cara membaca kata-kata ras naga, untuk beberapa alasan, dia mengerti maksudnya dengan sekali pandang. Sepertinya 5 kata ini telah terpatri dalam benaknya sejak lama, dan yang diperlukan hanyalah satu pandangan untuk menggali memori yang tersembunyi jauh di dalam pikirannya. Makam Raja Naga Azure, itu benar. 5 kata ras naga kuno ini berarti makam Raja Naga Azure. Siapakah Raja Naga Azure? Bukankah itu Xiao Chen sendiri? Mungkinkah ini kuburannya? Reaksi pertama Xiao Chen terhadap hal ini adalah begitu teror, sampai-sampai bulu kuduknya berdiri. Namun, setelah memikirkannya sebentar, dia merasa tebakannya agak mustahil dan salah. Meskipun Xiao Chen adalah Raja Naga Azure, itu hanyalah gelar turun-temurun. Istana Dewa Bela Diri mungkin sudah menganugerahkan gelar ini kepada banyak orang. Selama seseorang memiliki Azure Dragon Martial Spirit dan mencapai sejumlah prestasi militer, seseorang akan dapat memperoleh gelar ini. Dianugerahi Raja Naga Azure tidak berarti bahwa seseorang adalah Raja Naga Azure. Raja Naga Azure di sini kemungkinan besar berarti raja sebenarnya dari Naga Azure dari ras naga. Apakah itu berarti kekuatan misterius menarikku ke kuburan utama makam naga laut jauh? Mendengar hal ini, Xiao Chen mau tidak mau merasa bersemangat. Kuburan utama adalah tempat yang bahkan Kaisar Bela Diri berdaulat pun tidak bisa menembusnya. Namun, dia memasukinya secara ajaib. Tempat di belakang prasasti batu itu seharusnya adalah kuburan Raja Naga Azure. Motif ras naga kuno diukir pada pintu batu menuju kuburan. Ada celah kecil di tengahnya. Xiao Chen melepas lambang Azure Dragon King di dadanya dan membandingkannya dengan ceruknya. Dia menemukan bahwa itu tampaknya sangat cocok. Karena sudah familiar dengan prosesnya, dia tidak perlu berpikir 2 kali. Dia menempatkan lambang itu di ceruknya, sangat pas dan tidak ada ketidakcocokan apapun. Namun, pintu batu menuju kuburan tidak bereaksi sama sekali. Tidak ada sedikit pun fluktuasi energi. Sepertinya Xiao Chen hanya menempatkan batu biasa dan bukan lambang Raja Naga Azure. Dia mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Dia mengingat pengalamannya membuka harta karun gerbang naga. Kemudian, dia mengeluarkan setetes darah esensinya dan memasukkannya ke dalam lambang sebelum mencoba lagi. Kali ini, pintu batu yang berat itu mengeluarkan suara gemuruh saat perlahan terbuka. Xiao Chen tersenyum tipis dan menyingkirkan lambang Raja Naga Azure sebelum masuk dengan langkah besar. Kaca, pintu batu itu tertutup, mengejutkannya. Pilar batu tinggi dengan ukiran naga Azure berjajar di kedua sisi lorong. Ukirannya sangat indah dan terlihat sangat realistis. Setelah melanjutkan perjalanan, Xiao Chen tiba di sebuah aula besar.
Dia mencoba untuk bergerak ke kiri dan ke kanan tetapi menemukan bahwa penghalang tak terlihat menghalanginya, menghentikannya untuk melanjutkan. Mayat banyak naga Azure tergeletak di aula depan. Hitungan kasarnya mencapai setidaknya 100. Namun, jika dilihat lebih jauh, ada banyak mayat manusia berdiri di sana. Semuanya mengenakan seragam gerbang naga. Xiao Chen berpikir dalam hati, ini seharusnya menjadi raja dari setiap generasi naga Azure. Setelah mereka meninggal, mereka dimakamkan di sini. Adapun mayat manusia di belakang, mereka pasti adalah Master Sekte Gerbang Naga di masa lalu. Mereka memilih untuk mengasingkan diri di sini setelah kematian mereka. Di bawah mayat manusia, ada beberapa kata yang tertutup debu. Ketika Xiao Chen mencoba pergi untuk membersihkan debu dan memverifikasi tebakannya, dia menemukan penghalang tak terlihat lainnya menghalangi jalannya. Artinya, di tempat terkutuk ini, selain kembali, tidak ada tempat lain yang bisa dia datangi. Bagian depan, kanan, kiri semuanya diblokir oleh penghalang tak terlihat. Xiao Chen mau tidak mau merasa curiga. Karena kamu sudah membawaku ke sini, kenapa kamu tidak membiarkanku pergi kemana-mana? Sudahlah, saya hanya akan berjalan di sekitar area yang bisa saya gerakkan dengan bebas terlebih dahulu. Penghalang tak terlihat di aula besar membagi ruangan menjadi dua, tidak memberi Xiao Chen banyak tempat untuk dijelajahi. Selain pilar batu biru setinggi 3 km, tidak ada apapun di sekitarnya. Segala sesuatu yang lain terletak di sisi lain dari penghalang tak kasat mata. Xiao Chen tiba di depan pilar batu, di mana dia merasakan aura yang luas dan kuno. Ketika dia menyentuh pilar dengan tangannya, Azure Dragon Martial Spirit segera berubah serius dan bermartabat. Dia samar-samar merasa seperti sedang melihat dunia lain. Ribuan naga Azure muncul di benaknya, membungkuk dan menyembah pilar batu biru. Namun, selain itu, tidak ada yang lain. Xiao Chen merasa dia masih melewatkan sesuatu. Pilar batu ini seharusnya sangat membantunya, seharusnya tidak sesederhana ini. Saat dia sedang sibuk berpikir, tiba-tiba sesosok tubuh keluar dari lorong sebelah kiri yang tingginya ratusan meter. Indra spiritual akut Xiao Chen segera mendeteksinya. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa itu adalah seorang lelaki tua kuyu yang mengenakan jubah bersulam naga biru. Bolehkah aku bertanya siapa seniornya? Xiao Chen berkata dengan ekspresi serius. Orang ini harus memiliki identitas yang luar biasa. Kenapa lagi dia bisa muncul di makam naga laut jauh? Orang ini tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen. Dia mengukur Xiao Chen dan menganggukkan kepalanya. Itu memang keturunan klan Xiao. Namun, mengapa kamu berlari ke makam naga laut jauh bahkan sebelum kamu menyempurnakan istana naga Azure? Orang tua berpakaian biru itu menunjukkan ekspresi aneh, menunjukkan keraguan di wajahnya. Ada juga lambang Azure Dragon King, tapi kamu bahkan belum menjadi kaisar bela diri. Apa yang sedang terjadi? Gerbang naga telah dihancurkan selama 10.000 tahun, tapi lelaki tua ini telah berada di makam naga laut jauh selama ini, tidak bisa keluar. Jadi dia tidak tahu situasi di luar. Berbicara lama sekali, Xiao Chen menjelaskan kehancuran gerbang naga dan hilangnya kaisar Azure secara misterius kepada lelaki tua ini. Setelah lelaki tua berpakaian biru itu mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, dia tidak menunjukkan banyak perubahan ekspresi. Dia tidak merasa sedih, juga tidak ada gejolak emosi. Xiao Chen menganggap situasinya aneh. Jika orang ini adalah senior gerbang naga, pasti ada gejolak emosi saat mendengar berita ini, setidaknya kesedihan. Seharusnya seperti di istana naga Azure. Ketika item spirit mendengar berita itu, ekspresinya segera menunjukkan perubahan besar. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan menyesal segera. Dia seharusnya tidak mengatakan banyak hal sebelumnya. Kemudian, dia melanjutkan bertanya, bolehkah saya bertanya siapa sebenarnya senior itu? Aku, orang tua berpakaian biru itu berkata, saya bukan manusia. Saya hanyalah penjaga makam di kuburan ini. Setelah istana pemakaman ini ditempa, saya lahir. Kamu bisa memperlakukanku seperti item spirit. Xiao Chen agak mengerti sekarang. Orang tua ini seperti pengurus kuburan ini. Dia menebak, kaulah yang menarikku. Itu benar. Saat kamu melangkah ke makam naga laut jauh, aku merasakan kehadiranmu. Sepertinya klan Xiao belum muncul selama 10.000 tahun. Setelah Anda masuk, saya melihat beberapa hal yang meragukan.
Jadi saya bertindak lebih hati-hati dan mengamati beberapa saat sebelum muncul, kata lelaki tua berbaju biru itu dengan tenang. Kamu tidak lagi curiga padaku, kan? Tidak ada yang tersisa. Namun, urusan kehidupan sungguh sulit ditebak. 10.000 tahun yang lalu, bocah nakal Xiao Teng itu memiliki cita-cita luhur dan dominasi tanpa batas. Siapa yang tahu, di tanah terlantar ini, hanya dalam waktu 10.000 tahun, cita-cita luhurnya hanya akan menjadi lelucon. Xiao Teng sepertinya adalah nama Kaisar Biru Langit. Namun, tidak banyak orang yang berani memanggil Kaisar Azure dengan namanya. Orang-orang sekarang mungkin bahkan tidak ingat namanya. Xiao Chen merasa agak malu di hatinya. Hanya lelaki tua di hadapannya yang berani menyebut Kaisar Biru Langit sebagai bocah nakal itu. Namun, untuk beberapa alasan, ketika Xiao Chen mendengar lelaki tua itu berbicara tentang Kaisar Biru Langit dengan cara seperti itu, anehnya dia merasa tidak nyaman di hatinya. Sepertinya lelaki tua itu sedang berbicara tentang dia. Orang tua berpakaian biru itu tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu datang ke sini karena kesalahan, maka tidak ada yang lain. Aku akan mengirimmu kembali. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia berkata, tunggu sebentar. Saya masih sangat bingung dan mempunyai banyak pertanyaan. Anda sudah hidup begitu lama. Mungkin kamu tidak keberatan mengobrol denganku sebentar. Orang tua berpakaian biru itu menjawab, memang, saya tidak keberatan. Namun, saya hanyalah seorang penjaga makam. Semua yang saya tahu terkait dengan makam ini. Saya mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Itu berhasil. Xiao Chen bersukacita saat mendengar itu. Dia berkata dengan cepat, senior pasti bisa menjawabnya. Generasi sebelumnya dari Master Sekte Gerbang Naga akan selalu melakukan beberapa perjalanan ke makam naga laut jauh. Mengapa demikian? Anda pasti harus mengetahui hal ini, bukan? Penjaga makam itu mengangguk dan berkata, tentu saja, aku tahu ini. Ada dua tujuan. Anda sudah melihat yang pertama. Saya sudah melihat yang pertama. Maksudnya itu apa? Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat banyak mayat manusia berdiri di balik penghalang tak kasat mata di bagian lain aula besar. Lalu, dia tiba-tiba mengerti. Tujuan pertama adalah datang ke sini untuk mengintervensi diri mereka sendiri sebelum mereka meninggal. Ini sama saja dengan tidak mengetahuinya. Xiao Chen tidak peduli dengan kebiasaan para senior ini. Jadi dia bertanya dengan cepat, kalau begitu, apa tujuan kedua? Sebenarnya kamu juga sudah melihat tujuan kedua. Namun, Anda mungkin tidak akan bisa menebaknya. Maksudmu pilar batu biru itu? Itu bukan pilar biasa. Itu adalah totem gerbang naga Anda. Itu juga mengapa roh bela diri Azure Dragon jauh melampaui roh bela diri dari 3 tanah suci lainnya. Totem gerbang naga. Kata-kata ini mengejutkan Xiao Chen. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu mereka. Saat itu, di harta karun gerbang naga, Xiao Chen menerima strip batu giok yang merekam berbagai teknik pemurnian gerbang naga. Itu juga memiliki metode pembangunan kota naga langit. Salah satu entry di sana hanyalah pengenalan totem gerbang naga. Pada saat itu, Xiao Chen dan Mo Chen tidak dapat memahaminya. Naluri Xiao Chen memberitahunya bahwa totem gerbang naga sangat penting. Namun, dia tidak punya tempat untuk mencari jawaban. Tanpa diduga, jawabannya ada di sini selama ini. Xiao Chen bertanya dengan penuh semangat, senior, bisakah kau memberitahuku apa sebenarnya totem gerbang naga itu dan mengapa hal itu bisa membuat roh bela diri Azure Dragon menjadi lebih kuat daripada roh bela diri dari 3 tanah suci lainnya? Orang tua berpakaian biru berkata, ceritanya panjang. Kita harus mulai dengan martial spirit manusia. Dari ratusan ras di dunia, setiap ras memiliki keahliannya masing-masing. Mereka memiliki tubuh fisik yang kuat, atau bakat dalam mengendalikan jenis energi tertentu, mungkin kemampuan pemahaman yang luar biasa. Hanya manusia yang sama rata dalam segala aspek. Namun, langit itu indah. Meskipun umat manusia sama-sama rata-rata dalam segala aspek, mereka memiliki roh bela diri. Meskipun roh bela diri tidak memiliki efek yang nyata pada tahap selanjutnya, hal ini meningkatkan kecepatan budidaya kultivator manusia pada tahap awal, memperkuat kecakapan tempur mereka. Pada tahap selanjutnya, setiap orang mengembangkan hukum sage surgawi, atau energi primordial,
mencapai garis awal yang sama. Segera, beberapa klan belajar menggunakan kontrak garis keturunan untuk kendali bawaan dari roh bela diri. Misalnya, beberapa orang menandatangani kontrak dengan binatang suci kuno jauh untuk mengubah roh bela diri mereka dan generasi berikutnya. Beginilah asal mula roh bela diri binatang suci dari 4 tanah suci. Xiao Chen mengangguk. Dia memahami semua ini. Dia bahkan telah melihat proses bagaimana nenek moyang klan Xiao menundukkan Azure Dragon dalam token Azure Dragon. Namun, lelaki tua itu masih belum menyentuh poin utamanya. Mengapa roh bela diri Azure Dragon lebih kuat dari roh bela diri binatang suci dari 3 tanah suci, mampu menekan mereka? Adapun roh bela diri naga Azure dan mengapa ia lebih kuat dari 3 roh bela diri binatang suci lainnya, rahasianya terkandung dalam totem yang ditempa secara pribadi oleh Raja Naga Azure kuno jauh. Melalui upacara, totem ini dapat menghubungi ras Azure Dragon yang telah meninggalkan tanah terlantar ini. Ini adalah anugerah yang istimewa. Nenek moyang lama klan Xiao Mu saat itu lulus ujian Raja Naga Azure kuno jauh. Nenek moyang dari 3 klan lainnya jauh lebih lemah, hanya berhasil menandatangani kontrak untuk mengendalikan roh bela diri binatang suci dan tidak menghubungi ras binatang suci yang meninggalkan tanah terlantar. Tanah terlantar lagi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanah terlantar? Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen mendengar istilah tanah terlantar. Mengapa daratan Kunlun disebut sebagai tanah terlantar? Penjaga makam-makam naga laut jauh ini tidak memiliki banyak keraguan. Ketika Xiao Chen bertanya, dia menjawab, ketika zaman keabadian berakhir, zaman baru dimulai. Semua tatanan lama dihancurkan. Selama zaman keabadian, alam Kunlun menguasai 1000 alam besar. Itu adalah pusat alam semesta dan dikenal sebagai alam kejadian surgawi. Namun, kemudian semuanya rusak, semua ketertiban terganggu. Alam kejadian surgawi yang baru telah lahir. Alam kejadian surgawi yang lama menurun dan runtuh, menjadi tanah terlantar di alam semesta, ditolak oleh zaman baru. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mendengar penjelasan sedetail itu. Dari sinilah muncul istilah, tanah terlantar. Tidak heran mereka yang dicurigai sebagai dewa perang di era kuno semuanya meninggalkan dunia ini dan tidak meninggalkan jejak apapun. Mereka takut membawa tanda tanah terlantar dan tidak diterima oleh zaman baru. Namun, keegoisan inilah yang menyebabkan semua ahli puncak di dunia Kunlun, orang-orang sekuat Kaisar Langit Tertinggi, mengucapkan kata-kata yang menyedihkan, apakah ada puncak di atas perdana? Tentu saja, ada puncak di atas prime. Namun, hal itu tidak terjadi di daratan Kunlun. Mungkin Kaisar Langit Tertinggi sudah mengetahui semua ini tetapi tidak dapat mencapainya sendiri, jadi dia mempertaruhkan segalanya dan menaruh harapannya pada Xiao Chen. Xiao Chen berkata, berdasarkan apa yang kamu katakan, sepertinya kamu melihat akhir dari zaman keabadian. Penjaga makam itu mengangguk. Ekspresinya yang tidak pernah berubah sebenarnya menunjukkan ekspresi agak sedih sekarang. Itu adalah tragedi besar. 6 jalur reinkarnasi terputus, istana surgawi runtuh. Dewa surgawi dan Buddha yang maha kuasa berubah menjadi meteor dan jatuh. Energi sihir melemah, keterampilan sihir menghilang. Orang-orang sekuat Raja Abadi dan Leluhur Abadi, orang-orang yang hidup selamanya dan mampu menentang langit dan mengubah nasib, semuanya mati dalam jumlah besar seperti babi dan anjing. Semua binatang suci dan ahli abadi di masa depan melarikan diri dari alam Kunlun dengan sekuat tenaga, melarikan diri dari surga ini untuk budidaya abadi, alam kejadian surgawi. Beginilah akhirnya terjadi. Ketika Xiao Chen mendengarkan kata-kata penjaga makam, dia membayangkan adegan akhir yang terjadi. Makhluk abadi sekarat seperti babi dan anjing. Ungkapan ini sepenuhnya membangkitkan kesedihan di akhir cerita. Setelah itu, dia bertanya tentang gereja kegelapan dan kaisar biru langit. Pada akhirnya, penjaga makam tidak mengetahui banyak tentang hal itu. Penjaga makam hanya mengetahui bahwa gereja kegelapan adalah faksi yang sangat misterius. Dia tidak tahu kapan mereka tiba-tiba muncul. Ras naga kuno jauh, yang masih bertahan di daratan Kunlun karena kekuatan mereka yang tidak mencukupi, telah berperang beberapa kali dengan mereka. Pada akhirnya, ras naga purba jauh punah karena berbagai alasan seiring berjalannya waktu. Meski begitu, mereka masih belum berhasil mengetahui asal-muasal gereja kegelapan ini.
Adapun Kaisar Azure, penjaga makam mengatakan bahwa ketika dia bertemu Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu, kekuatan Kaisar Azure yang luar biasa telah memberikan kesan yang mendalam padanya. Namun, dia tidak tahu banyak tentang Kaisar Biru Langit. Bagaimanapun, dia hanyalah penjaga makam, sesuatu seperti item spirit. Dia tidak memiliki emosi rumit seperti manusia dan tidak akan terlalu memikirkannya. Anda pernah berkata bahwa generasi Master Sekte Gerbang Naga akan memilih untuk dimakamkan di sini sebelum mereka mati. Mengapa demikian? Xiao Chen bertanya dengan agak bersemangat ketika dia memikirkan sesuatu. Karena mereka memiliki Azure Dragon Martial Spirit, mereka adalah setengah ras naga. Dimakamkan di Istana Pemakaman Raja Naga Azure memungkinkan mereka untuk meningkatkan keberuntungan generasi selanjutnya. Semuanya memiliki strip giok yang saya berikan kepada mereka. Selama mereka mau, mereka bisa datang ke istana pemakaman ini kapan saja. Setelah mempelajari kanon rahasia surga, Xiao Chen mengetahui bahwa tempat ini memiliki kondisi ideal, mengikuti prinsip geomansi yang memberkati generasi selanjutnya. Jadi dia tidak meragukan hal ini. Sekarang, mendekati poin utama, Xiao Chen bertanya, kalau begitu, selama Master Sekte Gerbang Naga akan mati, mereka akan memilih untuk dimakamkan di sini tanpa kecuali. Penjaga makam itu mengangguk, menunjukkan bahwa memang demikian. Namun, saya menemukan bahwa Kaisar Azure tidak ada di sini. Apakah itu berarti dia tidak mati, dan dia meninggalkan dunia ini seperti ahli puncak era kuno? Penjaga makam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Anda mungkin bisa mengetahuinya sendiri. Jika dia benar-benar meninggalkan dunia ini, dia akan menghapus semua tanda dirinya di dunia ini. Namun, berdasarkan apa yang Anda katakan, masih ada legenda tentang dia di dunia ini dan segala macam cerita tentang dia. Jika dia benar-benar menghapus semua tanda keberadaannya di dunia ini, maka semua itu tidak akan ada. Bahkan orang terdekatnya pun tidak akan mengingat keberadaannya. Bagaimana bisa ada cerita tentang dia yang diturunkan? Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan putus asa. Mungkinkah dia salah? Kamu banyak bertanya, namun, saya menjawab semuanya. Kamu bisa pergi sekarang. Penjaga makam berusaha mengusir Xiao Chen lagi. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan tertekan. Jadi dia bertanya, mengapa kamu terus berusaha mengusirku? Ini adalah tempat di mana orang mati beristirahat. Tentu saja, makhluk hidup tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Saya awalnya mengira Anda ada di sini untuk memperkuat totem gerbang naga seperti nenek moyang Anda. Sekarang, gerbang naga bahkan sudah tidak ada lagi. Karena kamu belum mati, tentu saja aku harus mengusirmu. Nada suara penjaga makam tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda fleksibilitas. Hanya orang mati yang tinggal di sini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi? Saya sudah mengatakannya, aku bukan manusia sejak awal. Karena saya penjaga makam, tentu saja saya harus tinggal di sini. Xiao Chen terdiam. Memang benar, pihak lain bukanlah manusia, dan dia masih mencoba tawar-menawar dengannya untuk waktu yang lama. Namun, ini adalah tempat yang bahkan Kaisar bela diri berdaulat pun bermimpi untuk memasukinya. Mengingat sulitnya dia sampai ke sini, dia merasa agak tidak puas karena kembali dengan tangan kosong. Apakah ada harta karun rahasia ras naga atau buku panduan rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur klan Xiaoku? Ada, namun, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa memberikannya padamu. Tuan pertama istana makam memutuskan bahwa barang-barang yang masuk ke istana makam tidak dapat diambil. Awalnya, Xiao Chen bersukacita. Namun, ketika dia mendengar tentang peraturan tersebut, dia tidak bisa menahan senyum pahit pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia tidak dapat memperoleh apapun. Penjaga makam itu memasang wajah simpatik namun tak berdaya. Saya tidak terlalu peduli, tapi peraturan tetaplah peraturan. Secara logika, barang nenek moyang Anda adalah milik Anda. Namun, karena mereka dikebumikan di kuburan istana, aturan harus dipatuhi. Pergi saja, jangan terlalu memikirkan hal ini. Bagaimanapun, ini adalah istana makam ras naga, bukan gudang harta karun gerbang naga Anda. Jika Anda menginginkan harta karun, pergilah ke istana naga Azure di gerbang naga Anda. Itu adalah cara yang tepat. Namun, karena ini pertama kalinya kita bertemu, aku akan memberimu hadiah kecil.
Anggap saja itu sebagai hadiah ucapan selamat. Penjaga makam dengan lembut menyodok dahi Xiao Chen. Sebelum Xiao Chen bisa mengatakan apapun, jari ini mengirimnya keluar dari kuburan. Ketika Xiao Chen pulih, dia muncul kembali di dataran api yang sunyi. Formasi sihir pertahanan besi kecil yang dia buat sebelumnya belum rusak. Segel jimat muncul di tangan Xiao Chen. Dia meninggalkan tanda spiritualnya di sana dan memeriksanya sebelum menyadari bahwa segel jimat ini memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan ke istana makam kapan saja dan di mana saja. Namun, sepertinya itu hanya bisa digunakan sekali saja. Itu mungkin sama dengan apa yang dikatakan penjaga makam itu, dia akan menemukan kegunaannya hanya sebelum kematiannya. Melihat segel jimat ini, Xiao Chen memikirkan tentang Kaisar Azure. Karena Kaisar Azure tidak menggunakan segel jimat, apakah itu berarti Kaisar Azure belum mati? Oh iya, penjaga makam bilang dia akan memberiku hadiah kecil. Mungkinkah ini? Jika demikian, itu akan sangat mengecewakan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Orang itu pada awalnya bukanlah manusia. Dia hanyalah item spirit yang mematuhi aturan. Xiao Chen, seharusnya bukan ini yang terjadi. Saat penjaga makam mendorongmu, sepertinya aku melihat totem gerbang naga menyala. Azure Dragon yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, dan awan keberuntungan muncul. Itu pasti ada hubungannya dengan roh bela diri Azure Dragon, kata Ao Jiao dari cincin roh abadi. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia segera menenggelamkan kesadarannya ke dalam dantiannya. Memang benar seperti yang dikatakan Ao Jiao. Roh bela diri Azure Dragon yang mungil telah menumbuhkan sepasang tanduk di kepalanya. Tanduk naga sepertinya merupakan tanda garis keturunan Raja Naga Azure. Apa artinya ini? Apakah dia telah mengakui statusku sebagai Raja Naga Azure? Selain tanduk naga, Xiao Chen merasa bahwa kekuatan naga dari roh bela diri Naga Azure tampaknya telah menguat, sekarang memadat dan tidak menyebar. Ia bisa menunjukkan kekuatannya tanpa harus mengamuk. Dominasi jabatan Raja Xiao Chen memiliki Azure Dragon Martial Spirit sebagai fondasinya. Mengingat hal ini, pembentukan hegemoni 1000 tahun harusnya jauh lebih kuat. Adapun teknik bela diri eksklusif dari roh bela diri Azure Dragon, tebasan mendalam naga yang menaklukkan, itu seharusnya menjadi jauh lebih kuat. Xiao Chen bermaksud mengujinya setelah dia meninggalkan tempat ini. Dia membentuk segel tangan dan berkata, mundur. Segel jimat yang terkubur muncul di tangan Xiao Chen. Berbagai simpul formasi sihir pertahanan besi berubah menjadi Dewa Buddha dan memasuki segel jimat. Tuan Muda Ye, kamu akhirnya keluar. Saat Xiao Chen menarik formasi sihir pertahanan besi, Wang Yuzu berlari keluar dengan gembira. Saat ini, Wang Yuzu merasa senang karena dia tidak berlarian sendirian. Kalau tidak, jika dia tidak dapat menemukan Xiao Chen, hanya kematian yang menunggunya. Xiao Chen tersenyum tipis. Wang Yuzu ini lulus ujiannya dan dapat dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya. Berapa lama aku pergi? Sekitar 3 hari. 3 hari. Kok bisa lama sekali? Saya jelas merasa bahwa saya berada di istana makam hanya beberapa jam. Sudahlah, jangan pikirkan hal itu untuk saat ini. Istana makam itu bukanlah tempat yang baik, sangat aneh dan tidak biasa. Seluruh istana makam mungkin merupakan harta karun rahasia. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang melampaui harta karun rahasia tingkat kaisar. Untuk benar-benar memahami semua ini, mungkin saya harus meninggalkan tanah terlantar ini dan secara pribadi mengunjungi tempat di mana ras naga berada. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Muda Ye, 2 hari yang lalu, saya melihat sekelompok pembunuh naga melarikan diri dengan menyedihkan di udara. Semuanya terluka parah. Saya tidak yakin apa yang terjadi. Mungkin retribusi. Dengan melakukan hal yang tidak bermoral, pada akhirnya surga akan menghukum mereka. Xiao Chen tidak menyadari bahwa pembalasan yang menimpa kelompok Yiling adalah karena dirinya sendiri. Itu sebabnya dia akhirnya membalas dengan acuh tak acuh seperti itu. Datang, aku akan membawamu keluar dari makam naga laut jauh ini. Tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, Xiao Chen mengeluarkan cycle banner. Cahaya bintang dalam 5 warna berbeda memancar di tengah suara ombak, dengan kuat mengukir jalan. Saat dia memegang cycle banner, dia sudah sekuat Kaisar Bela Diri Langit pertama. Sayangnya, dia juga melindungi 1 orang dan tidak bisa menghindari cedera.
Pada saat dia berhasil mencapai daerah berkabut, dia sudah terluka parah. Untungnya, dia telah mencapai tubuh emas setengah langkah dan dapat pulih dari lukanya dengan cepat, jadi ini bukan masalah. Xiao Chen menyingkirkan cycle banner dan melihat ke area berkabut. Lalu, dia berkata, "Ao Jiao, tolong tunjukkan jalan keluarnya." "Hehe, mengerti. Anda dapat mengandalkan saya." Dengan bimbingan Ao Jiao, Xiao Chen berhasil melewati kabut ini, yang membingungkan indera, tanpa hambatan apapun. Terlebih lagi, tidak seperti Yiling yang menggunakan kunci berbentuk naga, dia tidak menemui banyak serangan di sepanjang perjalanan. Setelah 1 jam, area di depan keduanya menjadi cerah. Lautan luas tak berbatas muncul kembali di depan mata mereka, dan mereka merasakan kenyamanan yang memenuhi diri mereka dari dalam keluar. Suasana menindas di makam naga laut jauh akhirnya mereda. Setelah berhasil lolos dari kematian, Wang Yuzu merasa sangat bersyukur. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tuan Muda Ye, kali ini semuanya berkat Anda. Saya tidak akan mampu membayar kembali anugerah penyelamatan hidup saya ini. Saudara Wang, saya ingin menanyakan ini kepada Anda, apakah Anda menyesal datang ke makam naga laut jauh?" Xiao Chen menoleh dan menatap Wang Yuzu, yang datang untuk mencari obat ilahi. Meskipun pihak lain tahu bahwa kemungkinannya hampir nihil, dia tetap datang untuk mencoba mempertaruhkan kematian. Apakah dia menyesali pencukuran sedekat ini? Apakah saya menyesal atau tidak, itu tidak penting. Yang terpenting adalah sikap kita. Selama masih ada harapan, kita tidak boleh menyerah. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke Stormsea untuk mencari saya. Wang Yuzu memberi hormat dengan tangan ditangkupkan setelah dia berbicara. Kemudian, setelah dia dengan tulus mengucapkan terima kasih lagi kepada Xiao Chen, dia pergi. Itu benar, selama masih ada harapan, saya tidak bisa menyerah. Ini seperti diriku sendiri. Saya harus maju ke Martial Emperor dalam waktu 5 tahun. Sebelum saya menyadarinya, 2 tahun telah berlalu. Sekarang, aku hanya punya waktu 3 tahun lagi untuk bersiap menghadapi kesengsaraan besar yang berupa angin dan api. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang berhasil menggunakan hanya 3 tahun persiapan untuk melewati kesengsaraan besar yang disebabkan oleh angin dan api. Namun, selama masih ada harapan, saya tidak bisa menyerah untuk mendaki jalan kaisar. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyilaukan muncul di langit. Itu sangat menusuk, hingga memaksa Xiao Chen menyipitkan mata. Saat dia mendongak, dia melihat Yiling menaiki kereta perang emasnya melayang di udara. Kereta perang itu memancarkan cahaya terang, keemasan dan berkilau, menusuk dan menyilaukan. Itu juga memancarkan semangat juang kuno yang melonjak dengan niat membunuh. "Saudara Xiao, sudah 1 tahun sejak kita bertemu di pertemuan pahlawan 4 laut. Berapa lama kamu akan terus memakai maskermu?" Yiling bertanya lembut sambil tersenyum tipis dan hangat sambil berdiri di atas kereta perang. Xiao Chen perlahan melepas topengnya dan memperlihatkan wajah tampan dan lembut. Kemudian, dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Saudara Yiling, kamu persis seperti terakhir kali aku melihatmu. Matamu tetap bagus seperti biasanya. Apakah kamu mengejekku?" Yiling mengangkat alisnya. "Jika kamu tidak menyebabkan keributan di seluruh makam naga laut jauh, aku tidak akan mengenalimu. Ada begitu banyak talenta luar biasa di samudera langit berbintang yang menunggu Anda mati. Mereka tidak akan membayangkan bahwa Anda berhasil maju ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan hanya dalam 2 tahun. Hal yang sama untukmu." Xiao Chen diam-diam tetap waspada, tapi ekspresinya tetap tenang. Ia tersenyum dan menambahkan, "Aku juga tidak mengira bahwa pembunuh naga laut kuburan naga yang terkenal itu sebenarnya adalah tuan sombong dari samudera langit berbintang, Tuan Muda Harta Karun Yiling." Sedikit rasa bangga muncul di wajah Yiling. Dia tersenyum dan berkata, "Selama pertemuan pahlawan 4 laut, kamu mengalahkan semua talenta luar biasa dengan masing-masing satu gerakan, menunjukkan keanggunan yang tak tertandingi. Saat itu, saya ingin bertukar beberapa gerakan dengan Anda. Sayangnya, tidak ada peluang seperti itu. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda Xiao akan melakukannya sekarang?" Yiling menyembunyikan niat membunuh dan kebencian yang besar di balik senyumannya. Jelas, dia sangat marah pada Xiao Chen karena menyebabkan rencananya gagal. "Saya akan dengan senang hati melakukannya."
Aku juga ingin tahu apakah julukanmu pembunuh naga hanya untuk pertunjukan atau tidak. Xiao Chen menyipitkan matanya dan mengeluarkan auranya. Tangan kanannya sudah menggenggam gagang lunar Shadow Sabre. Saat Xiao Chen berbicara, senyuman di wajah Yi Ling menghilang. Kemudian, dia melompat dari kereta perang dan membentuk cakar dengan tangan kanannya, dengan ganas menyapu Xiao Chen. Saat itu juga, cahaya keemasan menghilang. Awan hitam menutupi langit. Sebuah gambar besar muncul di belakang Yi Ling. Ini adalah hantu Hou yang pernah dilihat Xiao Chen di masa lalu. Namun, ada sesuatu yang berbeda, auranya tampak jauh lebih lemah. Di bawah kendali Yi Ling, cakar besar dari gambar hantu Hou mencapai Xiao Chen pada saat berikutnya, seperti ingin merobek Xiao Chen menjadi dua. Ketika hantu Hou muncul, ketakutan melonjak di hati Xiao Chen, menyebabkan tubuh fisiknya menjadi kaku. Tanpa diduga, Azure Dragon Martial Spirit di dantiannya kali ini tidak menunjukkan rasa takut atau takut. Raungan naga datang dari dantian Xiao Chen. Kemudian, dia menggoyangkan tubuhnya, menghilangkan semua rasa takutnya seperti asap. Jadi, itulah alasannya. Aku bertanya-tanya apa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu sombong di hadapanku. Namun, kali ini Anda akan kecewa. Aku akan memotong salah satu lenganmu terlebih dahulu. Roh bela diri naga Azure, yang telah diperkuat oleh penjaga makam, sama sekali tidak takut dengan kekuatan hantu Hou. Dalam hal ini, Yi Ling hanyalah kaisar kuasi kesempurnaan agung biasa. Sial, Xiao Chen menghunus pedangnya, dan pedang itu bersinar dengan cahaya terang. Jiwa pedang petir yang dipahami 70% mengembun, dan cahaya berdarah berceceran di mana-mana saat dia memotong lengan Yi Ling. Tanpa hantu Hou, Yi Ling hanyalah kaisar kuasi kesempurnaan agung sebelum Xiao Chen. Ada kesenjangan yang signifikan dalam budidaya. Saat ini, bahkan tanpa menggunakan Cycle Banner, Xiao Chen bisa membunuh kaisar bela diri setengah langkah. Apalagi kaisar kuasi kesempurnaan agung. Ada beberapa orang yang akan sangat ditakuti ketika tidak yakin dengan kartu truf mereka. Namun, begitu kartu trufnya terungkap, orang akan menyadari bahwa hanya itu yang ada di baliknya. Sama seperti sebelumnya, Yi Ling masih dengan percaya diri menantang Xiao Chen untuk bertarung besar. Secara kebetulan, penjaga makam telah memperkuat Azure Dragon Martial Spirit. Jika itu tidak terjadi, hasil pertandingan ini akan sulit diprediksi, mengingat penindasan alami terhadap hantu Hou di balap naga. Jika ada yang perlu disalahkan, itu mungkin hanya kesialan Yi Ling. Darah mengalir terus-menerus dari tunggul lengan Yi Ling. Dia mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Kemudian, ekspresi ngeri dan curiga muncul di matanya. Dia segera mundur dan bertanya, apa sebenarnya yang kamu peroleh di makam naga laut jauh? Tidak kusangka kekuatan hantu Hou bahkan tidak bisa menekanmu. Hantu Hou adalah musuh dari ras naga. Ia seharusnya memakan naga seperti cacing tanah. Bahkan setelah ia mati, kekuatan hantu Hou masih bisa menekan ras naga. Apakah kamu tidak ingin bertukar jurus denganku? Kami hanya bertukar satu gerakan sejauh ini. Saudara Yi Ling, mengapa kamu berlari begitu cepat? Xiao Chen menjawab dengan dingin sambil mengangkat pedangnya. Sebuah cahaya berkedip di mata Yi Ling. Jangan mengira hantu Hou sesederhana itu. Bahkan setelah kehilangan satu tangan, aku masih bisa membunuhmu. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman ketika dia menjawab, bahkan di ranjang kematianmu, kamu masih sangat keras kepala. Apa menurutmu aku belum pernah melihat hantu Hou yang sebenarnya sebelumnya? Hantumu Hou hanyalah sebuah gambar. Kamu bisa melupakan untuk pergi hidup-hidup sebelum kamu membocorkan semua rahasia hantu Hou. Baru sekarang ekspresi Yi Ling berubah. Hantu Hou adalah roh dari Hou yang telah mati. Selama ini, ayahnya, Master Harta Karun, mengendalikannya. Apa yang dimiliki Yi Ling memang hanyalah gambarannya saja. Tanpa diduga, Xiao Chen berhasil mengetahuinya. Saat Xiao Chen hendak melakukan gerakan lain, kilatan cahaya terang menyerbu dengan kecepatan kilat. Gemuruh keras terdengar tanpa jeda seperti sepasukan besar kuda dan manusia bergegas mendekat. Auranya sangat agung, membuat orang lain terperangah. Xiao Chen merasa seperti dia berdiri di medan perang kuno dengan tentara berkuda yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya seperti air pasang. Momentum seperti itu bisa menyapu gunung dan sungai, tidak bisa dihadang. Kereta perang emas. Itu kereta perang emas.
Xiao Chen merasakan hawa dingin di hatinya saat dia mundur sementara, menghindari cahaya itu. Momentum ini terlalu ganas dan muncul terlalu tiba-tiba. Dalam waktu yang dibutuhkan hingga kilat menyambar, dia dengan cepat membuat keputusan paling rasional. Suara mendesing. Yiling tertawa keras dan melakukan jungkir balik untuk mendarat kembali di kereta perang emas. Gambar hantu Hou bukanlah yang saya andalkan untuk melakukan perjalanan di Laut Makam Naga tanpa rasa takut. Kakak Xiao, aku akan membalas dendam atas lengan ini di kemudian hari. Bagi orang biasa, kehilangan satu tangan sama saja dengan menjadi setengah lumpuh. Namun, Yiling memiliki ayah yang merupakan orang terkaya di seluruh samudera langit berbintang. Menyambungkan kembali satu tangan bukanlah apa-apa di hadapan Master Harta Karun yang misterius. Xiao Chen memperhatikan saat Yiling duduk di kereta perang dan pergi, menyaksikan kesempatan terbaiknya untuk mengetahui rahasia hantu Hou menghilang. Dia marah dan tidak lagi peduli untuk menyembunyikan kartu asnya dari Yiling. Sambil berpikir, Cycle Banner muncul di tangannya. Kemudian, dia mengaktifkannya dengan energi primordialnya. Spanduk itu terbentang dan bergerak seperti ombak, mengeluarkan suara ombak yang deras. Seluruh lautan mulai menari bersama dengan Cycle Banner. Laut yang luas dan tak terbatas tampak seperti mainan di tangan Xiao Chen. Setelah itu, ruang angkasa juga beriak seperti ombak. Kereta perang Yiling yang secepat kilat juga terhenti untuk sementara. Sekarang, Xiao Chen menyipitkan matanya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, 1/1000 waktu yang diperlukan untuk kilat menyambar, dia meraung dengan ganas dan melemparkan Cycle Banner di tangannya ke depan. Seketika, malam pun tiba. Jika seseorang melihat ke atas, langit berbintang akan memenuhi pandangannya. Setelah itu, cahaya bintang 5 warna yang melambangkan pembantaian, kematian, kehancuran, keputusasaan, dan duka bersinar. Dalam sekejap 1/1000 itu, Cycle Banner menembus pertahanan kereta perang emas seperti pisau panas menembus mentega, tanpa menemui perlawanan apapun. Cycle Banner disodorkan ke dada Yiling, membuatnya terkejut. Tepat pada waktunya, dia menggerakkan tubuhnya ke samping beberapa sentimeter, menghindari serangan fatal. Puci! Yiling menjerit kesakitan. Cycle Banner telah merobek lengannya yang utuh, memotongnya. Xiao Chen menyaksikan dengan dingin saat ini terjadi. Terus tertawa. Sekarang setelah lenganmu yang lain patah, mari kita lihat apakah kamu bisa terus tertawa. Xiao Chen, aku tidak akan berbagi langit yang sama denganmu. Aku tidak akan beristirahat sampai aku membalas dendam. Tunggu saja, pada hari kesengsaraan besar angin dan apimu, aku, Yiling, akan mengembalikan ini 100 kali lipat. Rambut Yiling yang berada di kereta perang kini tampak berserakan dan berantakan sambil berteriak dengan gila-gilaan. Dia tidak lagi menunjukkan keanggunan yang dia miliki sebelumnya. Tidakkah akan berbagi langit yang sama? 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Azure membunuh Hou, binatang purba yang bermutasi. 10.000 tahun kemudian, Guru Harta Karun misterius menangkap jiwa hantu Hou. Tidak peduli apapun, cepat atau lambat Xiao Chen sudah ditakdirkan untuk menjadi musuh garis keturunan Master Harta Karun. Konflik antara keduanya tidak dapat diselesaikan. Konflik ini bahkan lebih jelas daripada hubungan rumit yang dimiliki Xiao Chen dengan Chu Chaoyun. Xiao Chen mengingat kembali Cycle Banner. Saat dia melihat kereta perang emas di kejauhan, dia merasa itu sangat disayangkan. Dia sangat tertarik dengan hantu Hou. Jiang Tian pernah berkata bahwa tidak mungkin orang bisa mengendalikan hantu Hou. Sepertinya dia salah besar. Master Harta Karun misterius, yang mengendalikan semua pasar laut di samudera langit berbintang, ternyata lebih misterius dari yang dibayangkan semua orang. Ao Jiao bertanya, Xiao Chen, apakah kamu tidak akan mengejar? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak bisa mengejar ketinggalan. Kereta perang emas itu sungguh luar biasa. Ini bahkan lebih cepat dari kereta perang naga banjirku. Terlebih lagi, meskipun saya berhasil menyusulnya, masih ada masalah, saya tidak akan bisa membuatnya bertahan. Di mana sekarang? Langsung kembali ke samudera surgawi berbintang. Atau singgah di Little Ba sebentar. Karena kita harus melewati Laut Hitam, lebih baik mampir ke tempat Flame Rock Sovereign. Saya harus memberitahu dia secara pribadi bahwa saya memperoleh warisan Kaisar Guntur.
Meskipun Ao Jiao berani menyebut penguasa batu api sebagai bak kecil, Xiao Chen tidak melakukannya. Saat bepergian di makam naga laut jauh, dia akhirnya bisa melihat sendiri kekuatan Kaisar Bela Diri. Kekuatan Kaisar Bela Diri berambut merah, Kaisar Bela Diri surga kedua, membuat Xiao Chen merasa tidak berdaya. Seberapa kuatkah penguasa batu api, Kaisar Bela Diri berdaulat? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mengendarai kereta perang naga banjir, Xiao Chen tiba di kota gelap sekali lagi setengah bulan kemudian. Dalam setengah bulan terakhir, dia tidak tinggal diam di kereta perang. Selain membuka pintu ruang dan waktu untuk menyerap energi primordial, dia menggunakan batu esensi untuk mengembangkan hukum surgawi. Hukum surgawi adalah akar dari kultivasi. Itu juga merupakan nutrisi untuk energi primordial. Meskipun pintu ruang dan waktu hanya dapat dibuka untuk waktu yang terbatas, seseorang tidak dapat berhenti mengembangkan hukum surgawi. Hanya dengan menyelesaikan 9 kesengsaraan dan mencapai prime, seseorang dapat menyerah pada pengembangan hukum surgawi, mengembangkan energi primordial tanpa batas. Xiao Chen sudah familiar dengan jalannya, jadi dia tiba dengan sangat cepat di Kastil Flame Rock di kota gelap. Tanpa diduga, dari kejauhan, ia melihat Batu berdiri di depan pintu masuk menunggunya. Batu tertawa, haha, tidak perlu merasa ini aneh. Kakekku merasakan kehadiranmu saat kamu memasuki Laut Hitam dan menyuruhku menunggu di sini terlebih dahulu. Saudara Xiao, cepat beritahu saya seberapa besar kemajuanmu. Kakekku berkata bahwa bahkan 100 orang dari diriku tidak bisa menandingi dirimu saat ini. Ketika saya bertanya alasannya, dia membuat saya tegang. Aku sangat penasaran. Xiao Chen tersenyum. Tidak ada yang perlu disembunyikan di hadapan teman-teman. Terlebih lagi, masalah ini cepat atau lambat akan menyebar. Jadi dia menjawab dengan jujur, saya berhasil menyelesaikan metode penguasa pedang darah untuk memadatkan hati kaisar terlebih dahulu. Sekarang, aku telah memadatkan hati seorang kaisar dan maju ke kaisar kuasi kesempurnaan. Saya hanya perlu menjalani kesengsaraan besar angin dan api untuk maju ke kaisar bela diri. Mulut Batu menganga membentuk huruf O besar. Berita ini terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa menerimanya dalam waktu singkat. Sudah berapa lama? Namun, Xiao Chen maju dari kaisar kuasi kesempurnaan agung ke kaisar kuasi kesempurnaan. Lebih jauh lagi, dia bahkan memadatkan hati seorang kaisar. Ini sungguh mencengangkan. Belum pernah terjadi sebelumnya dan unik. Hahaha, saudaraku, kamu luar biasa. Haha, di masa depan, ketika aku kalah dalam pertarungan, aku tidak akan pergi dan mencari kakak pertamaku lagi. Aku akan datang dan mencarimu, kata Batu setengah bercanda. Dia dengan tulus bahagia karena Xiao Chen begitu beruntung. Ayo, ayo, ayo. Ayo lanjutkan bicara setelah kita masuk. Xiao Chen baru saja mengangkat kakinya ketika dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Kemudian, dia berhenti dan berkata, seseorang akan datang. Siapa ini? Batu merasa agak curiga. Dia menoleh untuk melihat dan melihat seseorang menunggangi kuda yang berlari kencang dengan pedang di sisinya di jalan. Itu adalah anak angkat Zhong Boxiong, pemuda terbaik di Laut Hitam, Sima Lingxuan. Xiao Chen tidak menganggap penampilan Sima Lingxuan terlalu mengejutkan. Karena Flame Rock Sovereign bisa merasakan kehadiran Xiao Chen, Zhong Boxiong juga bisa. Kecuali hal yang tidak terduga, bandit besar Laut Hitam lainnya seharusnya merasakannya juga. Memang benar, ketika Xiao Chen menyebarkan rasa spiritualnya ke kejauhan, sepertinya semua wajah familiar dari pertemuan puncak bakat luar biasa bergegas mendekat. Keturunan penguasa hiu darah, Huang Yun, keturunan penguasa api guntur yang legendaris, Xia Yang, keturunan bandit besar lainnya, Liu Yun, dan yang lainnya sedang berlomba menuju kastil batu api. Namun, kuda orang-orang ini lebih lambat dibandingkan kuda Sima Lingxuan. Mereka seharusnya menerima berita itu pada saat yang bersamaan. Namun, dia berhasil mendapatkan banyak petunjuk dari mereka. Ini membuktikan bahwa Sima Lingxuan telah meningkat jauh lebih baik dibandingkan yang lain dalam periode waktu ini. Selama pertemuan Outstanding Talent Summit, Sima Lingxuan kalah di langkah terakhir. Kemudian, dia melepaskan diri dari iblis hatinya dan memperoleh kesempatan hidup baru. Xiao Chen tidak tahu pertemuan apa yang dialami Sima Lingxuan setelah pertemuan puncak bakat luar biasa. Namun,
yang terakhir sekarang tampak setenang sumur kuno, tanpa riak sama sekali. Situasi yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda. Namun, begitu seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, akan sulit untuk tidak tetap tenang. Setelah memadatkan hati seorang kaisar dan maju ke kaisar kuasi kesempurnaan, inilah keadaan Xiao Chen sekarang. Suara mendesing. Saat kudanya berlari kencang, Sima Lingxuan melompat dari punggungnya ke udara. Kemudian, seperti dedaunan yang melayang, dia mendarat sekitar 500 meter dari Xiao Chen. Ketika dia melihat langsung ke arah Xiao Chen yang kembali, matanya tidak lagi seperti sebelumnya, kebencian tidak lagi memenuhinya dan mengganggu kondisi mentalnya. Keadaan seperti itu mengejutkan Xiao Chen. Apa sebenarnya yang terjadi hingga Sima Lingxuan bisa membebaskan diri dari iblis hatinya? Kaisar kuasi penyempurnaan, Sima Lingxuan merasa lebih terkejut lagi. Setelah kepergian sebelumnya, dalam hitungan bulan, Xiao Chen sebenarnya telah maju ke kaisar kuasi kesempurnaan dari kaisar kuasi kesempurnaan agung. Setelah beberapa saat, bibir Sima Lingxuan melengkung dengan ekspresi mencela diri sendiri. Ini tidak aneh. Besarnya tekanan yang dialami seseorang menentukan tingkat kemajuannya. Namun, orang-orang biasa akan terpuruk di bawah tekanan, jatuh ke dalam keputusasaan dan kebencian. Adapun kamu bukan orang seperti itu. Xiao Chen bertanya dengan tenang, Sima Lingxuan, kenapa kamu ada di sini? Katakan saja dengan jujur. Sima Lingxuan menjawab, jangan khawatir. Saya di sini bukan untuk membalas dendam. Kita masih memiliki perjuangan yang belum selesai dari pertemuan Outstanding Talent Summit. Aku hanya ingin menyelesaikan pertarungan ini denganmu. Terlepas dari siapa yang menang, kebencian di antara kita akan dihapuskan. Keraguan menggelapkan mata Xiao Chen. Mengingat karakter Sima Lingxuan, baginya untuk benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu adalah hal yang tidak terduga. Pihak lain selalu ingin membunuhnya untuk melampiaskan kebenciannya. Sepertinya dia memang berhasil mengatasi iblis hatinya. Ini luar biasa. Apa kamu yakin Anda baru saja menyelesaikan iblis hati Anda? Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa kamu akan kalah telak jika bertarung denganku? Xiao Chen tidak ingin Sima Lingxuan mendapatkan iblis hati baru setelah menyelesaikan iblis hatinya yang lama. Jika Xiao Chen menggunakan kekuatan penuhnya, Sima Lingxuan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Sima Lingxuan menjawab dengan sebuah pertanyaan, betapa menyedihkannya hal ini. Bisakah ini lebih menyedihkan daripada pertempuran di kompetisi pemuda 5 negara? Saya tidak percaya itu bisa terjadi. Xiao Chen tidak berusaha membujuknya lagi. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, lakukanlah. Sima Lingxuan datang dengan persiapan. Tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan auranya, dia melangkah maju dan segera menghunus pedangnya. Pendekar pedang berjubah putih Xiao Chen, apakah kamu ingat gerakan ini? Gerakan ke-6 dari permainan pedang kaisar, yang mencakup 1000 puncak. Ribuan puncak gunung muncul begitu saja. Saat pedang itu terbang, ia melewati ribuan gunung. Setiap gunung yang dilewatinya akan menyerap beban gunung itu. Setelah pedang melewati 1000 gunung, pedang itu menjadi sangat berat. Serangan pedang yang mengumpulkan ribuan gunung di dalamnya tiba-tiba ditekan. Tiba-tiba, tanah tempat Xiao Chen berdiri tenggelam. Selain tempat kakinya berada, lingkungan di sekitarnya menjadi sangat tenang. Pemandangan yang familiar. Saat itu, dalam pertarungan melawan Sima Lingxuan di kompetisi pemuda 5 negara, inilah jurus yang ia gunakan di bagian akhir. Tanpa diduga, bahkan setelah 10 tahun, Sima Lingxuan masih belum menyerah pada langkah ini. Sebaliknya, dia mengolahnya kembali dan meningkatkan kekuatannya menjadi teknik bela diri tingkat medial yang mendalam. Ini sungguh mencengangkan. Berapa banyak bakat dan tekad yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai hal ini? Sayangnya, Sima Lingxuan menghadapi Xiao Chen yang juga sangat berbeda. Selain itu, Xiao Chen semakin meningkat. Kesenjangan antara keduanya bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi oleh teknik bela diri mendalam tingkat medial. Saat itu, Xiao Chen menggunakan Griffing Frost dari teknik pedang 4 musim untuk menghentikan gerakan ini setelah mengalami banyak kesulitan. Sekarang, itu bahkan tidak menjadi masalah lagi bagi Xiao Chen. Sambil berpikir, Xiao Chen mengaktifkan 5 helai energi primordial. Pada saat itu, kekuatan kaisar yang tidak jelas muncul pada Xiao Chen.
Energi primordial adalah energi yang bahkan lebih kuat dari energi hukum-hukum surgawi. Dengan demikian, ia segera menekan aura hukum energi. Sampai sekarang, Xiao Chen masih belum mengambil langkah atau menghunus pedangnya. Tepat ketika pedang Sima Lingxuan mencapai jarak 1 meter dari tubuh Xiao Chen langsung menghunus pedang bayangan bulan. Jiwa pedang petir yang dipahami 70% dan 5 helai energi primordial melawan pedang menggunakan energi hukum, perbedaan kekuatan yang mutlak memungkinkan serangan pedang Xiao Chen menjatuhkan pedang Sima Lingxuan dari tangannya. Kengerian melintas di mata Sima Lingxuan. Sebelum dia sempat bereaksi, energi yang tak tertahankan dengan mudah menjatuhkannya kembali. Ketika Sima Lingxuan jatuh ke tanah, dia memuntahkan seteguk darah. Kemudian, pedangnya, yang dikirim Xiao Chen terbang, menusuk ke tanah di sampingnya. Satu gerakan. Xiao Chen hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan Sima Lingxuan. Dia bahkan tidak menggunakan teknik bela diri. Sima Lingxuan tersenyum pahit dan berkata, memang, ini adalah kekalahan yang lebih menyedihkan daripada saat itu. Sebenarnya, aku seharusnya tahu. Mengingat karakter Anda tidak akan pernah menyombongkan diri. Dendam antara kamu dan aku berakhir di sini. Xiao Chen mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Ketika dia mendengar ini, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan secara misterius. Kumpulan dendam ini adalah bagian dari karma. Baginya bisa menyelesaikan karma ini adalah hal yang baik. Bagaimanapun, keduanya berasal dari alam langit kubah. Mau atau tidak, mereka tidak bisa menyangkal fakta ini. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen berkata, terima kasih banyak. Kebetulan, selamat karena telah melupakan karma ini. Sima Lingxuan berdiri dan menaruh pedangnya. Setelah sekian lama, dia berkata, keberuntungan alam kubah langit kami tertuju padamu. Apapun yang terjadi, saya akan selalu berharap bahwa Anda berhasil menyelesaikan kesengsaraan besar angin dan api dan mendaki jalan kaisar. Setelah mengatakan itu, Sima Lingxuan berbalik dan menaiki kudanya yang tinggi. Kemudian, dia menjentikkan kendali dengan keras dan membuat kudanya berlari kencang, menghilang di jalan. Banyak keturunan bandit besar yang bergegas kebetulan melihat Xiao Chen mengalahkan Sima Lingxuan dalam satu gerakan. Hal ini mengagetkan mereka semua. Sejak pertemuan Outstanding Talent Summit, Sima Lingxuan lah yang mengalami kemajuan paling pesat. Sekarang, dia benar-benar merupakan talenta luar biasa di Laut Hitam. Meski begitu, orang seperti itu bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pedang dari Xiao Chen yang kembali. Kalau begitu, orang-orang yang mengira mereka bisa melawan Xiao Chen setelah kemajuan mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk. Jika Sima Lingxuan tidak dapat memblokir satu gerakan pun, apakah mereka dapat memblokir setengah gerakan? Saat banyak talenta luar biasa Laut Hitam menyaksikan Xiao Chen memasuki kastil Flame Rock selangkah demi selangkah, mereka semua terdiam. Awalnya, mereka ingin menantang Xiao Chen, tapi sekarang mereka mengubur pemikiran itu. Saudara Xiao Chen, kamu dan Sima Lingxuan ini sepertinya adalah kenalan lama dan memiliki dendam yang cukup mendalam di antara kalian berdua. Batu bertanya karena penasaran. Xiao Chen mengangguk dan memberikan ringkasan singkat tentang dendam antara dia dan Sima Lingxuan di alam kubah langit. Sekarang, Batu mengerti. Dia berkata, tidak heran. Saya mendengar bahwa setelah pertemuan puncak bakat luar biasa sebelumnya, banyak orang melihat Sima Lingxuan menangis setelah dia mundur bahkan tanpa berkelahi. Dia menangis. Wahyu ini mengejutkan Xiao Chen. Bagaimana manusia bisa menangis semudah itu? Namun, Sima Lingxuan justru menangis. Tiba-tiba, Xiao Chen melayang ke udara dan melihat ke kejauhan. Dia melihat Sima Lingxuan menunggangi kudanya dan menghilang di cakrawala. Tampak belakang sosok Sima Lingxuan yang sendirian tampak agak melankolis. Merenung, Xiao Chen bergumam, jadi, kamu juga orang yang emosional. Xiao Chen agak menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia tahu tentang masalah ini, dia pasti tidak akan mengalahkan Sima Lingxuan dengan cara yang menyedihkan sekarang. Kakak Xiao, kamu baik-baik saja. Kakekku masih menunggumu, Batu bertanya agak cemas dengan ekspresi berat sambil menatap Xiao Chen yang ada di udara. Xiao Chen mendarat dan menjawab, saya baik-baik saja. Agak sedih. Banyak orang yang datang bersamaku ke alam Kunlun dari alam kubah langit sama sekali belum pernah terdengar di alam Kunlun. Saya bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup.
Sejauh ini, saya hanya bertemu beberapa orang seperti ini. Namun, dia adalah orang pertama yang menawarkan saya berkahnya. Dalam perjalanan Xiao Chen untuk maju ke Kaisar Bela Diri, kenalan lamanya yang pertama menawarkan restunya sebenarnya adalah musuh lama. Flame Rock Sovereign sudah lama menunggu di halaman. Jadi, setelah tiba, Batu dengan bijaksana mundur, meninggalkan Xiao Chen dan penguasa batu api sendirian. Setelah absen selama setengah tahun, kamu secara tak terduga benar-benar berhasil menjadi orang kedua sejak penguasa pedang darah yang memadatkan hati kaisar terlebih dahulu. Namun, ini juga bukan hal yang baik, kata Flame Rock Sovereign sambil melirik Xiao Chen dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Xiao Chen duduk dan menuangkan secangkir teh untuk Flame Rock Sovereign. Lalu, dia melanjutkan topiknya. Saya mengerti. Kesengsaraan besar angin dan api didasarkan pada kekuatan pengambilnya. Semakin kuat, semakin berbahaya. Namun, saya tidak punya pilihan lain. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya perlu maju dengan cepat ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Jika tidak, saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalami kesengsaraan besar. Pada saat itu, saya tidak memiliki harapan untuk maju ke Kaisar Bela Diri. Flame Rock Sovereign menghabiskan tehnya dalam satu tegukan. Kemudian, dia menghela nafas, dalam 5.000 tahun terakhir hidup saya telah melihat banyak talenta yang kuat. Namun, dibandingkan denganmu, semuanya redup dan tidak terang. Melihat lebih jauh ke belakang, bahkan ke era kuno paling mulia di alam Kunlun, tidak banyak orang yang perjalanannya menuju Kaisar Bela Diri sesulit perjalananmu. Xiao Chen berkata dengan rendah hati, senior bersikap terlalu sopan. Kali ini, saya juga datang karena saya memiliki beberapa masalah yang ingin saya minta nasihat dari senior. Flame Rock Sovereign mengangguk dan berkata, saya bisa menebak beberapa di antaranya. Setelah memadatkan hati seorang kaisar, Anda pasti memiliki beberapa pertanyaan. Berbicara, saya akan menjawab semampu saya. Xiao Chen merenungkan pertanyaannya sejenak sebelum berkata, bolehkah saya bertanya apakah senior tahu apa arti tanah terlantar itu? Flame Rock Sovereign tersenyum dan tertawa, Kaisar Bela Diri biasa mungkin tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Namun, begitu seseorang mencapai levelku, tanah terlantar itu bukan lagi rahasia. Para senior yang menghilang dari sejarah kebanyakan meninggalkan dunia ini. Namun, setelah Perang 100 Ras di era kuno, tidak ada lagi yang bisa meninggalkan tanah terlantar ini. Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Flame Rock Sovereign ragu-ragu sejenak, memutar teh di cangkirnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tidak ada masalah untuk memberitahumu sekarang, mengingat kekuatanmu saat ini. Bagaimanapun, cepat atau lambat ini adalah sesuatu yang harus Anda hadapi. Setelah Perang 100 Ras, dunia Kunlun jatuh dari puncak ilmu bela diri. Meskipun dunia Kunlun meraih kemenangan pahit dalam pertempuran besar bencana iblis, hal ini memberi gereja kegelapan kesempatan untuk menutup jalan keluar dari tanah terbengkalai itu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mendengar berita seperti itu. Dia merasa terkejut di dalam hatinya ketika dia berseru dengan takjub, tanah terlantar itu punya jalan keluar. Dulu pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Di mana itu? Kamu pasti pernah melihatnya sebelumnya. Letaknya di puncak pegunungan Kunlun yang tak terbatas, yang menyegel batu asal. Itu adalah jalan asli menuju kenaikan. Xiao Chen berpikir kembali dan mengingatnya. Saat itu, ketika dia menuju mata air Dewa Embun Surgawi, memang ada puncak yang tak terbatas. Pada saat itu, puncak tak terbatas itu memberi kesan mendalam pada Xiao Chen. Puncak gunung itu sangat luas dan megah, puncaknya tak terlihat. Ada juga kaisar bela diri dari berbagai ras yang berjaga di sana. Jadi, itulah puncaknya. Benar-benar tidak terduga bahwa sebenarnya ada jalan seperti itu di alam Kunlun. Penguasa batu api tersenyum pahit. Jangan terlalu memikirkan hal ini. Sekalipun jalan itu tidak ditutup, tidak banyak orang yang mau pergi ke sana. Itu adalah tempat yang penuh dengan bahaya, di mana 9 dari 10 orang akan mati. Terlebih lagi, sekarang sudah diblokir sepenuhnya. Seluruh alam Kunlun bagaikan sangkar besar. Tidak peduli seberapa jeniusnya Anda tidak akan bisa lepas dari pisau jagal waktu dan pada akhirnya akan mati. Kata-kata Flame Rock Sovereign meneteskan ketidakberdayaan.
Nada suaranya sangat mirip dengan Kaisar Langit Tertinggi, Ying Zhongtian. Mungkin setiap orang yang mencapai Sovereign Martial Emperor akan merasakan kepahitan seperti itu. Meskipun mereka tampak mulia di luar, mereka memiliki kepahitan yang tidak dapat dipahami orang lain. Apa sebenarnya asal-muasal gereja kegelapan ini? Mengapa mereka mencoba membuat dunia Kunlun menemui jalan buntu? Xiao Chen tidak bisa mengerti meskipun sudah lama memikirkannya. Flame Rock Sovereign tampak kehilangan jawaban. Kemudian, dia mengangkat bahunya dan berkata, tidak ada yang tahu. Gereja kegelapan sudah ada pada era kuno jauh. Hampir semua ras yang tersisa dari zaman keabadian mati di tangan mereka. Mereka tampak seperti mimpi buruk. Setelah itu, era kuno sunyi dan era kuno sebelumnya menunjukkan jejaknya. Awalnya, era kuno sebelumnya adalah puncak dari Dao bela diri, itulah saat di mana kami memiliki peluang terbaik untuk menyingkirkan gereja kegelapan selamanya. Namun, berbagai ras saling bertarung, saling membunuh. Ini akhirnya memberikan kesempatan kepada gereja kegelapan. Ini benar-benar sebuah ironi. Xiao Chen teringat sesuatu. Kapan bencana iblis berikutnya akan tiba? Sulit untuk mengatakannya. Awalnya, bilangan prima dari berbagai ras meramalkan bahwa hal itu akan terjadi dalam waktu 10 tahun. Namun ternyata ada beberapa perubahan yang menundanya. Bencana iblis berikutnya bisa jadi sangat luar biasa. Kalau tidak datang, itu bagus. Namun, jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan menyapu seluruh alam Kunlun. Xiao Chen memikirkan apa yang dikatakan Chu Chaoyun, bagaimana aspek jahat Kaisar Azure, Teng Xiao, telah mati setelah gagal merebut posisi Master Gereja Kegelapan. Mungkinkah ini salah satu perubahannya? Namun, Xiao Chen tidak dapat membicarakan hal ini dengan Flame Rock Sovereign. Ini hanya dugaannya.